Agustinus dilahirkan di Tagaste pada tahun 354 oleh seorang wanita Katolik yang saleh, yaitu Santa Monica. Ayahnya adalah seorang kafir yang bernama Patricius. Santa Monica mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristen. Namun ketika menginjak remaja, Agustinus mulai berontak dan hidup liar. Karena suatu ketika ia dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok 7 penantang Tagaste mencuri buah-buah pir milik Pak Talus, seorang petani miskin yang siap dipanen untuk dilemparkan kepada babi-babi. Ketika dewasa, Agustinus menganut agama Manichaean yang sangat kontroversial sehingga membuat ibunya menjadi sangat cemas dan takut. Namun demikian, Santa Monica selalu mendoakan suami dan anaknya agar bertobat dan dapat menjadi pengikut Kristus. Agustinus dibesarkan di kota Kartago dan pelajari filsafat serta ilmu retorika. Tagaste dan Kartago merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Sebuah gaya hidup hedonisme Romawi yang berkembang pada masa itu juga merasuki kehidupan Agustinus. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Agustinus mulai karir dalam bidang filsafat dan retorika, seni persuasi dan bicara di depan publik. Dia mengajar di Tagaste dan Kartago. Agustinus masih merasa belum cukup. Dia ingin pergi ke Roma karena yakin bahwa di sanalah para ahli retorika yang terbaik dan paling cerdas berlatih. Sahabat-sahabatnya yang beragama Manichaeanis perkenalkannya kepada kepala kota Roma, yaitu Symmachus, yang telah diminta untuk menyediakan seorang dosen retorika untuk istana kerajaan di Milan. Symmachus yang terpesona pada kemampuan retorika Agustinus mengajukan nama Agustinus untuk pekerjaan itu. Pada akhir tahun 384 Masehi, Agustinus menjadi dosen retorika untuk istana. Pada usia 30 tahun, Agustinus mendapat julukan akademik yang paling menonjol di dunia Latin. Agustinus merasakan keampaan, kegelisahan, dan kehidupan di istana kerajaan. Dalam perjalanan untuk menyampaikan sebuah pidato penting di hadapan kaisar, dia melewati pengalaman itu. 9 tahun lamanya Agustinus menganut aliran Manichaeanisme, yaitu bid'ah yang menolak Allah dan mengutamakan rasionalisme. Sejak awal tak bosan-bosannya Monica menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada dalam ilmu pengetahuan. Tapi Agustinus menambahkan hasrat ibunya. Pada musim panas 386, setelah membaca kitab Roma yang sangat memukaunya itu, Agustinus mengalami suatu krisis pribadi yang mendalam dan memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Pada hari Paskah 387 Masehi, Agustinus dipermandikan oleh Uskup Ambrosius. Ia menceritakan perjalanan rohaninya dalam bukunya yang terkenal Pengakuan-Pengakuan Agustinus, yang kemudian menjadi sebuah buku klasik dalam teologi Kristen maupun sastra dunia. Dan tak lama sesudah itu, pada 388 Masehi ia kembali ke Afrika.